Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan serial belajar kita tentang Golang Web API ya. Nah, untuk kali ini untuk pertemuan ketiga dan kita ini akan bahas tentang session based authentication dan authorization di Fiverr ya, gitu. Seperti biasa untuk persiapan ini ada bahasa Golang, Git, VS Code, kemudian juga Postman. Nah, sebagai catatan penting di sini, Postman yang kita pakai di sini, kita pakai aplikasi Postman ya, aplikasi Postman, jadi nggak di VS Code lagi karena ketika kemarin saya nyoba untuk uh, implementasi ininya, implementasi authenticationnya dia ada error gitu di ketika kita pakai yang di VS Code gitu. Nah, sehingga di sini saya sarankan pakai yang di aplikasinya langsung, download di aplikasinya langsung. Nanti kalau teman-teman klik di sini nanti akan muncul tombol downloadnya seperti itu. Kemudian seperti biasa kalau teman-teman pakai buka link GitHub, nanti di sini ada codingannya semua di sini, termasuk juga tutorialnya, dokumennya. Di sini kalau teman-teman lihat ada di 03 ya, di pertemuan ketiga. Ini ada codingannya semua di sini, ada di sini semua nanti gitu. Oke, langsung aja. Di pertemuan kemarin kita udah bikin struktur seperti ini, kurang lebih ya sama kayak yang kita terakhir selesai kemarin di pertemuan kedua. Nah, ini kita akan coba lihat untuk authentication itu seperti apa di Golang, khususnya di Fiverr. Nah, mungkin kita akan masuk pertama tentang autentikasi dan autorisasi dulu ya. Nah, autentikasi dan autorisasi ini adalah dua konsep yang sangat penting itu dalam pengembangan web API yang aman gitu. Pertama adalah autentikasi, itu adalah sebuah semacam gate untuk verifikasi pengguna ya gitu. Jadi untuk tahu si pengguna yang mengakses endpoint kita itu siapa gitu. Dalam case ini biasanya kan kalau dalam web app itu ada usernya ya, user, terus kita disuruh daftar di awal gitu. Kita nanti suruh login pakai username password atau pakai email password. Nah, seperti itu konsep yang namanya autentikasi gitu. Nah, sementara ada konsep lain yaitu otorisasi. Nah, otorisasi sendiri adalah sebuah penentuan gitu dari yang tadi kita udah nentuin nih, ada user gitu, mungkin mungkin di beberapa web app juga bisa langsung mengakses gitu pakai guest gitu ya, tuh pakai tamu ya. Nah, itu kita bisa nentuin aksesnya apa aja nih, kalau udah login ini aksesnya apa aja, kalau belum login ini aksesnya apa aja gitu. Terus kalau udah login terus dia loginnya sebagai user biasa, dia bisa mengakses apa aja. Kalau dia itu jadi seorang admin itu ngapain aja, bisa ngapain aja gitu. Itu ada spesifikasinya. Nah, itu disebutnya autorisasi seperti ini gitu. Nah, kedua mekanisme ini bekerja sama ya gitu, jadi saling terkait satu sama lain seperti itu. Nah, terkait authentication dan authorization sendiri, itu yang paling populer itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Yang pertama itu session based authentication. Yang kedua itu token based authentication. Kalau session based, dia biasanya bikin di sebuah misalnya di database itu ada sebuah table sendiri yang menyimpan session si usernya itu gitu. Atau mungkin disimpan di RAM gitu ya. Biasanya bisa pakai Redis gitu atau pakai memori gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kalau di servernya. Nah, kalau di kliennya itu biasanya disimpan di cookies ya, di cookies. Jadi biasanya kalau teman-teman buka web terus disuruh ada cookiesnya gitu. Nah, itu mungkin salah satunya itu untuk menyimpan ini ya, menyimpan sesi gitu, menyimpan session gitu. Nah, terus yang kedua ada token based authentication ya. Nah, kalau yang session based itu kan dia nyimpen sessionnya nih. Nah, kalau token based itu specifically sih nggak nyimpen sessionnya ya gitu. Nah, kalau token based itu kita bikinin token yang mana token ini bisa dipakai
buat ngakses ini dan itu sesuai sama otorisasinya kayak gimana gitu. Nah, si tokennya ini biasanya punya invalid date-nya sendiri gitu. Nah, itu biasanya pakai JWT atau uh, opsi lain bisa pakai Pesto gitu ya. Nah, itu biasanya ini dikirim ke klien gitu. Nah, terus nanti ketika akan mengakses endpoint apapun nanti dikirim balik dikasihin ke header dari si requestnya. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itulah gitu. Nah, ini teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya terkait dua konsep ini kalau teman-teman ingin mendalami lebih lanjut seperti itu. Ini sangat direkomendasikan untuk mendalami ini lebih lanjut ya. Ini mungkin teman-teman bisa catat, kemudian teman-teman bisa pelajari gitu sendiri. Nah, di sini ini ada kelebihan dan kekurangannya ya, bisa teman-teman baca sendiri. Seperti kalau session based ini mudah diimplementasiin gitu dan seterusnya. Kalau kekurangannya ini membutuhkan penyimpanan ya, kayak sesuai sama tadi saya jelaskan. Jadi dia akan nyimpen sessionnya sendiri gitu, jadi butuh penyimpanan sendiri atau butuh table sendiri gitulah gitu. Kalau token base dia stateless gitu, terus dia nggak butuh penyimpanan ya sebenarnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan session base ya, sesuai dengan judul. Karena apa? Karena menariknya kalau di Fiber itu sendiri itu udah ada library built-innya gitu di dalam Fibernya itu untuk session based authentication gitu. Nah, itu namanya Fiber Session ya. Nah, ini ada linknya, bisa teman-teman lihat, bisa teman buka di sini ada Fiber Session, kurang lebih di sini ada dokumentasinya. Kalau teman-teman tertarik ini teman-teman bisa baca lebih lanjut, ini ada sangat lengkap ya dokumentasinya tuh. Nah, ini kita akan nyoba di kesempatan kali ini gitu. Nah, ini kita mungkin nanti akan bertahap ya. Pertama mungkin kita bikin semacam login ya, daftar sama login ya, daftar sama login. Terus kemudian nanti kita akan coba implementasiin authentication-nya itu sendiri gitu. Nah, nanti kita juga akan nentuin authorization-nya, kita bisa pakai middleware gitu ya nanti di tengah-tengah gitu. Ya mungkin di sini aku bakalan buka database yang udah kita bikin ya tuh di NeonDB kemarin. Silahkan teman-teman buka punya teman-teman sendiri tuh. Ya ini ya symbol book. Nah, ini kalau yang terakhir kemarin itu kita udah bikin tabel ini ya, bikin tabel books itu. Jadi ada koleksi bukunya. Ini yang kemarin ya, ini ada 2 buku. Nah, ini bisa teman-teman tambah pakai API yang kemarin juga seperti itu. Nah, di sini nanti idenya adalah kita akan nambahin satu tabel lagi, satu tabel untuk user gitu. Nanti ada tabel user di sini untuk kita nyimpen user-user yang akan kita pakai di aplikasinya seperti itu. Oke, langsung kita implement aja ya di sini. Nah, untuk membuat tabelnya itu sendiri sama kayak yang di awal ya. Jadi pertama kita harus tentuin modelnya dulu. Jadi di folder model nih, di folder model ini kan sementara kan kita cuma punya book ya. Nah, ini kita akan tambahin ya gitu. Tambahin kita kasih nama user dot model mungkin seperti itu. .go. Tuh. Terus kita isikan, jangan lupa package-nya, package model ya, ini berarti model. Terus kita bikin struct ya, type user struct. Untuk struktur structnya kita copy paste dari yang di book aja ya biar cepat. Sorry, ini kita paste di sini seperti itu. Terus kita ubah beberapa ya, misalnya di judul ini apa ya, username ya, username. Ini JSON-nya jangan lupa username juga, username ya, untuk nangkep dari JSON nanti itu nangkep dan kirim ya, maksudnya username. Terus name ya, nama lengkap gitu, ini juga name. Terus password,
Nah, di sini ada perbedaan ya. Nah, kalau yang di atas ini kan username name kita kasih JSON ya. Tapi kalau untuk password ini sangat tidak disarankan bikin ini ya. Password itu kalau bisa jangan ya ini. Karena yang namanya password itu kan kita nggak mungkin ngirim ke kliennya gitu. Karena namanya password itu harus rahasia gitu. Nah, jadi di sini kita bisa kasih strip gitu. Nah, ketika kita kasih strip seperti ini nanti passwordnya dia nggak akan kekirim tuh. Kita save. Nah, ini library-nya udah auto import ya. Oke. Nah, terus kita bikin semacam function ya di dalam objek usernya ini, di dalam struct usernya ini. Function untuk yang namanya password itu kan harus sangat-sangat rahasia ya gitu. Even ketika si user ini input password itu sudah disarankan pakailah password yang benar-benar rahasia dan aman gitu. Tapi di sisi server itu sudah menjadi best practice di mana-mana kita itu harus mastiin kembali nih itu password yang diinput sama user ini dia harus benar-benar rahasia gitu. Nah, caranya adalah kita hashing gitu. Kita hashing. Nah, dengan di hashing itu password kita itu nggak bakalan ketebak gitu. Itu passwordnya meskipun kita nanti bikin database ya di sini itu even ada kolom password gitu nanti di sini, tapi yang akan muncul di sini adalah hash dari si passwordnya itu gitu. Jadi bahkan kita sebagai orang ini pun ya sebagai orang um, yang bikin web app-nya itu kita nggak bisa ini nggak bisa lihat passwordnya user gitu gitu. Oke. Oke. Kita lanjut kita bikinin fungsinya gitu ya. Terus ini dari user ya. Sorry, user u aja ya. User ini hash password. Nah itu oke. Terus ini kembaliannya error ya. Terus kita bikin kayak gini hash ew gitu mungkin. Terus error karena ada kembalian errornya juga. Ini kita pakai library bawaannya Golang ya. Ini namanya bycrypt. Oh sorry tipe ya. Baik. Nah ini dia bycrypt. Bycrypt dot generate. Nah ini yang ini generate from password. Nah ini dari you dot password ya. Nah, ini. Oke. Ini kalau nggak salah isiannya byte ya. Itu berarti oh sorry ini ya masih integer ini perlu kita ganti jadi string ya itu. Terus kita ketik lagi password. Nah jadi kayak gini. Oke done ya harusnya ya. Terus oh ya ini kita perlu input panjangnya berapa. Jadi hash itu bisa dikustomisasi ya panjangnya itu. Di sini aku isiin 12 ya 12. Jadi karakternya nanti meskipun passwordnya berapapun nanti outputnya bakal menjadi 12 karakter. Oke, terus kita perlu cek ya kalau ada error. If error dari sini error tuh kita return error ya. Nah kalau nggak ada error itu kita passwordnya ini kita ganti sama yang udah di hash ini gitu. Idenya kayak gitu. Jadi kita bisa tulis password itu ganti sama yang hash password. Nah itu terus kalau ini kan berarti udah nggak ada error ya jadi kita bisa return nil. Terus fungsi yang kedua ini buat ngecek ya ngecek karena kan tadi aku jelasin ya kalau ketika password ini udah di hash itu bahkan kita pun nggak bisa tahu gitu passwordnya ini apa gitu. Nah ketika kita nanti
bikin fitur buat login itu kan berarti kita nggak tahu nih ini yang password yang udah diinput sama user ini benar atau enggak nih. Nah, caranya ngecek gimana? Caranya ngecek adalah konsepnya ya sama gitu. Jadi ketika inputan user itu kita hash dulu, baru ketika itu kita cocokin gitu. Apakah dari yang udah di hash, yang ada di table user passwordnya itu sama dengan hasil hashing dari eh, password dari ketika user login gitu. Idenya seperti itu. Nah, sehingga di sini ada function ya. Jadi kita tulis dulu sama user ini cek password. Nah, itu kembaliannya boolean ya. Bold. Oke. Terus di sini kembaliannya error ya. Ini berarti kita error itu bygrip juga ya, dari bygrip dot compare hash and password. Jadi dia nge-compare gitu. Jadi udah ada function bawaannya ya dari bygrip. Ini hashed passwordnya apa? Hashed passwordnya berarti u.password ya. Terus password yang mau dicek apa gitu. Nah, ini berarti kita butuh ini ya, string password. Oh, kebalik, sorry, gitu ya. Atau namanya ya udah gini aja lah. Terus returnnya apa? Returnnya adalah ketika errornya nggak sama dengan nil gitu ya. Kalau sorry, ketika errornya sama dengan nil. Artinya kalau errornya nil itu kan berarti nggak ada error ya. Artinya ya udah berarti username yang ada di database sama yang ketika user input waktu login itu benar gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini udah kita bikin struct-nya ya. Selanjutnya kita masukin ke db.go. Ini kita masukin ke auto migrate ya, biar nanti dia auto ke migrate. Ini kita masukin model dot apa tadi, user ya, user mana, oh sorry ketipu ya. Udah. Nah, oke. Udah nggak ada error ya. Oke, kita coba jalankan run. Kita tunggu sebentar. Oke, udah jalan nih. Nah, coba kita cek. Nah, ini kan adanya bug ya sekarang. Ini coba kita refresh. Nah, sekarang udah ada tabel user di sini gitu. Nah, tapi sekarang masih kosong ya. Nah, selanjutnya apa? Kita coba cek. Ya, kita udah sampai sini. Tuh. Nah, sekarang kita ini kita akan nyoba initiate buat functional buat si session based authentication ya. Tuh. Itu. Nah, kalau teman-teman lihat di dokumentasi ini, pertama untuk bikin session based authentication itu dia ada bikin sebuah store ya dari session.new gitu. Nah, ini udah bawaan dari ini library ini, Fiber v2 middleware session ini. Nah, kalau udah bikin itu barulah ini bisa dipakai gitu. Jadi ada session error itu buat get dari konteks ya, dari konteksnya. Nah, habis itu bisa kita get nih, get name-nya apa gitu ya. Atau bisa ngeset gitu ya. Gitu. Nah, secara konsep dia sebenarnya pada dasarnya dia akan ngebikin sebuah cookies ya. Saya kayak yang gue jelasin tadi ini, bikin sebuah cookie ini nih.
terus cookie-nya itu dia kasih key session ID gitu, session ID. Nah, session ID-nya berapa gitu, nah nanti di generate otomatis sama si session ini gitu, di generate otomatis, jadi kita nggak perlu bikin sessionnya sendiri ya, itu udah di manage sama si fibernya ini. Jadi kita tinggal apa ya, initiate doang gitu. Nah, ini udah ada contohnya kayak gitu buat konfigurasinya, kurang lebih seperti ini tuh. Oke, kita implement ya, coba implement. Nah, di sini kita buat bikin store-nya itu kita mungkin biar codingannya lebih apa ya, lebih terstruktur, mungkin kita masukin, sebenarnya ini bisa kita bikin folder store gitu ya, tapi nanti karena kebanyakan folder jadi ya udah kita bikin di sini aja, di folder db ini kita bikin store.db .go ya, gitu ya. Package-nya berarti db ya, package-nya db. Oke, terus kita bikin global variable ya, var store. Nah, kayak gini. Session ini udah ada ininya, untuk komplitnya dot store ya. Oke, gitu. Pasti ini nih huruf besar ya, huruf pertamanya huruf kapital gitu, artinya dia global variable gitu. Oke, terus kita bikin function itu init store ya, init store ya gitu. Terus session, kita bikin session ya, session ini session dot new ya tadi ya, yang di dokumentasi ini session dot new kayak gini. Terus kita bikin session dot config, di sini kita bisa masukin session dot config. Nah, confignya apa aja yang bisa kita masukin, sebenarnya ada banyak banget ya confignya ya di sini ya, ini ada nih banyak banget, cuma kebanyakan sebenarnya udah di setup default ya, ada defaultnya gitu, jadi kita nggak perlu setup semuanya gitu. Termasuk di sini yang penting-penting, misalnya di sini ada cookie same site ini dibikin lex ya, artinya dia nggak bisa dipakai di service lain gitu, dipakai domain lain gitu. Nah, mungkin yang kita perlu setup itu ininya, cookie secure sama cookie HTTP only. Maksudnya apa? Secure ini berarti cookie-nya harus secure ya. Nah, kalau HTTP only ini biar si cookie-nya itu nggak bisa diotak-atik pakai JavaScript gitu. Jadi cuma buat buat session doang gitu cookie-nya gitu. Nah, itu defaultnya ini masih false. Jadi di sini coba kita bikin dia jadi true ya. Itu berarti apa tadi, HTTP only nih, HTTP only kita jadiin true, sama secure ya, secure, cookie secure ini jadi true juga. Nah, dua ini doang aja. Nah, setelah itu store ini kita bikin dari session gitu. Oh ya, di store ini kan ada ini ya, session kayak gini. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini di documentation, di sini ada mana ya, storage-nya kita bisa ganti ya. Nah, defaultnya itu dia pakai memori. Nah, tapi dia bisa kita ganti juga sebenarnya, kita bisa pakai banyak ya, ada contohnya di sini SQLite atau pakai Redis itu. Nah, itu listnya apa aja teman-teman bisa lihat di sini dan teman-teman pelajari kalau mau ya. Itu ini ada banyak banget, ada ArangoDB, Azure, terus ya banyak lah, ada kita bisa pakai MongoDB, atau karena kita udah pakai Postgre itu sebenarnya kalau kita mau kita bisa aja nyimpen di Postgre itu tadi, jadi ada table sessionnya gitu di sini gitu. Nah, di contoh kali ini kita pakai yang bawaan aja gitu biar simpel, pakai yang memori dulu gitu. Nah, oke. Nah, kayak gitu udah done ya. Nah, ini kita di main.go tinggal kita initiate ya, ini inisialisasi store ya, store ini db dot init store. Oke, done.
Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin sebuah utility ya, sebuah utility buat eh, ngebikin sessionnya, ngegenerate sessionnya gitu. Nah, ini kan kita baru nginisialisasi ya di sini. Nah, ini kita perlu utility buat ngegenerate sama ngevalidate si sessionnya gitu. Nah, ini kita bikin folder baru aja. Kalau itu utils kayak gitu. Terus session utils utils.go. Gue gedein fontnya. Kita package-nya utils ya. Ya, terus bang generate session. Oh ya, satu lagi buat terkait ini. Di sini kita kan harus ngambil sessionnya itu dari konteks ya. Nah, itu di main.go ini kita tambahin sebuah function baru ya di sini. Mungkin di atas ini. Tuh kita bisa tambahin kayak gini. App dot use ya, kita bakalan pakai gitu ya. Ini found. Nah, ini found ini terus kita ini dari fiber.jtx ini banyak error ya. Ini sebenarnya kayak sama kayak kita bikin handler biasa sih. Nah, itu kita ngambil sessionnya sama kayak yang di dokumentasi ya tadi ya. Session error itu kita ambil db.store apa ini get ya, get dari konteks ya. Terus kita pastiin errornya enggak nil ya. Error sorry, if error. Nah, ini kalau dia ada error kita return errornya. Terus kita set di local konteks ya, c.locals. Seperti ini caranya, teman-teman tinggal ikutin session ses. Nah, ini jadi kita set di local konteks ini session berupa ses. Nah, nanti yang session ini tinggal kita get di utility tadi gitu ya, kita bakalan lihat nanti gitu. Kita return c.next. Nah, tinggal di sini kita get yang udah kita ambil dari awal banget ini ya, si session ini. Buat generate session ini kita perlu fiber context lagi ya. Sorry, fiber jtx. Nah, sama mungkin kita butuh user modelnya tadi ya, user ini model user error ya kembaliannya error. Nah, oke, nah itu kita ambil sessionnya ses. Nah, ini c.local dari session ya, session. Terus kita ini sebagai session ya, kayak gini. Nah, terus kita ambil mungkin kita bisa set username ya, username nanti saya jelaskan terkait ini. Username ini itu atau gini langsung aja ses.set. Nah, ini set username ini kita kasih user dot username ya, terus ses dot id ini set ya, sorry, user id ya, ini dari user dot id sorry id. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bikin session itu ya,
itu nanti kita bikin sebuah kayak key value gitu ya, sebuah map dimana key-nya itu adalah ini. Terus value-nya ini itu bisa kita ambil dari si user ya gitu. Jadi kita ketika kita bikin sebuah session, cookie session ya, tuh, atau session ID lah. Session ID itu yang mana itu bentuknya adalah string, itu nanti kita bakalan ngeset itu di database atau di memori ya sebenarnya. Di memori, lalu kemudian kita di memori itu kan sama aja kayak bentuknya map gitu ya. Nah, itu value-nya itu bisa kita isiin informasi-informasi seperti ini gitu. Username sama user ID gitu. Sistemnya kayak gitu. Nanti kegunaannya itu buat nge-verifikasi nih. Bener nggak nih si sessionnya ini session dari punyanya website kita? Bener nggak ini ada username sama user ID-nya gitu. Nah, kayak gitu sebenarnya sistemnya. Itu. Terus apa tadi? Agak lupa. Oke, ini kita save ya. If error ini terus error save. Nah, kayak gini. Itu terus kalau ada error berarti kita return fmt, kita bikin objek error object ya, error ini failed to create session if error. Nah, kalau nggak ada error kita return nil ya, return nil. Oke, done ya, done buat nge-generate session. Nah, sekarang buat validate sessionnya. Validate sessionnya itu kita bisa bikin function baru, validate session ya. Ini kita ngambil konteks c ctx. Nah, ini terus kita ambil objek sessionnya lagi, session. Nah, oke. Nah, habis itu ini kan kita ngeset ya. Kalau di sini ngeset berarti di sini kita ngeget gitu. Tujuannya apa? Kita ngecek dia beneran ada nggak nih informasi itu gitu. Nah, itu username, kita bisa cek username-nya. Itu kita bisa cek ses.get username. Pastiin ini sama kayak yang di sini ya, termasuk ini user ID juga. Ini ID berarti ses.get yes, get. Nah, user ID. Nah, terus kita return kalau dua objek ini username sama ID ini enggak nil. Jadi kalau enggak dua ini nil, jadi username sama dengan nil, terus juga ID sama dengan oke, done. Ini sorry, ini returnnya boolean ya. Oke, done ya. Oke, next selanjutnya kita bikin register sama login API ya. Tuh. Nah, ini kita bisa pakai di repository ini, kita kan udah ada repository ini ya. Nah, ini kita bisa bikin baru. Ini user repository ya, user repository.go. Nah, ini package repository. Terus kita bikin interface ya, type user repository interface. Seperti ini. Nah, untuk ini nggak banyak ya sebenarnya function yang perlu kita implementasi, itu cukup ngeget user pakai username-nya, karena ketika kita nanti sistemnya login
nya itu pakai username gitu. Itu kita get user by username gitu ya. Username, kita username-nya apa gitu, string ya dia. Terus sama nambah user ya, berarti add user itu, terus user ini model.user. Oke, selanjutnya kita bikin file baru untuk implementasinya, user.repository.implementation.go. Oke, kita package repository ya, repository. Terus kita bikin struct kosong, type user repository implementation, ini struct kosong aja ya. Nah, terus di bawahnya kita bikin function new user repository. Ini kembaliannya user repository ya, user repository ini. Terus kita returnnya user repository implementation. Nah, tentu saja ada error ya di sini. Nah, itu kita bisa klik yang ini, terus declare. Oke, done ya. Terus untuk implementasinya sendiri mungkin supaya cepat ini saya copy paste aja. Jadi sorry ini ya, itu jadi ngambil db terus kita create ya. Ini ada error undefined db. Oh udah ya, return error. Oh sorry di repository, book repository ini ya, sorry user repository ya, ini ada error ya, kembaliannya error, terus ini juga error. Oke, kita perbaiki error. Oke, ini juga error, done harusnya ya. db create user ya. Nah, nambahin di table user, ambil errornya, kalau ada errornya kembaliin gitu ya. Terus untuk function yang add user get user by username, ini kita bikin user ini kembaliannya harusnya bukan error ya, tapi user ya, harusnya user. Sorry, kita ambil dari sini error. Oke, gitu. Oke, terus ntar, oh bukan yang ini ya, sorry, kebalik. Nih, nah itu, sorry. Oke, terus paste itu. Oke, done ya, aman ya. Oke, kita udah beres bikin repositorinya. Sekarang kita bikin controllernya gitu, buat login sama register ya. Ini kita kasih nama out controller.go ya. Terus kita package nya itu saja, package controller. Nah, terus kita ketika register sama login ini kita kan kita perlu ngambil beberapa data ya dari user ya. Itu diantaranya ada username, terus name-nya, terus password-nya apa gitu ya. Terus itu ketika register, terus ketika login itu ada username sama password gitu. Nah, itu berarti di sini
kita bikin sebuah type khusus buat menerima data-data itu gitu. Kita bikinin struct-nya dulu gitu. Kurang lebih struct-nya itu modelnya itu karena seperti ini gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ada dua struct ya. Ada register request sama login request itu. Kalau register request itu username, name sama password. Kalau login request itu username sama password doang. Oke, kita lanjut bikin controllernya. Ini kita bikin struct ya, type apa ini, out controller ya. Nah, ini out controller struct. Nah, di dalamnya ini kita butuh ngepassing repository yang udah kita bikin ya. Nah, itu user repo itu aja. Ini kita ngambil dari repository. Nah, ini repository dot user ya, user repository ini. Nah, ini. Terus kita bikin function buat bikin new out controller. Ini sorry, ini kita butuh kayak gini. Ini buat parameternya. Ini kita bikin repo, terus returnnya out controller. Terus kita return berarti out controller dengan repo user reponya dari repo. Oke, done. Nah, sekarang kita tinggal bikin function buat controllernya ya. Itu ada register sama login. Jadi kita bikin func ini ac ini out controller ya, out controller. Register ini kita butuh c ini dari fiber.ctx. terus kembalinya error ya. Tuh, terus yang kedua kita copy dulu tuh biar memudahkan. Yang ini kan login, nah sekarang yang tadi kan register, yang sekarang yang login. Nah oke. Nah di register ini kita bikin variabel ya, user request itu kita ngambilnya dari type-nya itu register request yang udah kita bikin di atas itu ya tuh. Nah terus kita parsing bodinya itu if mungkin kita ambil dari ini aja ya biar cepat. Harusnya mana ini body parser ini kita, atau teman-teman lihat di documentation di dokumen aja ya. Oke, seperti ini harusnya udah benar. Ini kita tinggal ganti jadi user rec. Oke ya. Terus apa selanjutnya? Oh ya, ini kita butuh validasi ya. Kita bikin function buat ngevalidasi. Jadi username sama name sama passwordnya itu nggak boleh kosong ya. Di bawah ini kita bikin function khusus ya buat ngevalidate ini. Jadi intinya username, name sama password ini nggak boleh kosong gitu. Nah, ini kan boolean berarti kita ada harusnya di sini. Nah ini validate book, ini kita kopas saja biar cepet. Ini berarti validate user ya, ini validate user, terus ini user request. Ini aman. Nah aman ya. Nah done. Nah sekarang ini kita tinggal, berarti kita simpan ke database ya tuh.
kita simpan ke database, berarti kita ngecek error ya, karena kembalinya di repository tadi error. Itu berarti kita error dengan apa tadi, ac dot user repo dot add user ya, berarti ya add user ini. Berarti di atas ini kita perlu bikin ini baru ya, atau langsung di sini aja sih user. Nah ini model user dengan username-nya mana. Nah ini username-nya dari user request username. Nah ini terus name-nya, oh sorry, ini kita nggak bisa bikin kayak gini ya, kita bikin di atasnya dulu, berarti user gitu ya, user bikin kayak gini. Nah, oke, kita pointer atau nggak usah deh. Nah ini name-nya ini ngambil user request dari name, terus passwordnya kita ngambil user request dari password ya. Nah terus kita user ini perlu kita hash passwordnya ya, ini. Nah ini ada hash password yang udah fungsinya udah kita bikin di awal tadi tuh, hash password nih. Nah dia kembaliannya error ya kalau nggak salah. Nah ini error, ini berarti kita perlu ngecek errornya ya. If kalau ada error, apa sih, if error new. Nah ini kayak gini, ini error. Nah kalau ada error kita kembaliin status code aja ya, kita copy aja. Nah, ini status terjadi kesalahan ya, status internal server error, terjadi kesalahan. Nah ini kan udah beres semua nih. Nah sekarang kita add user ya, add user dari user sekarang. Nah udah beres gitu. Terus kalau ada error lagi kita kopas saja, kita taruh di bawah juga sama ini internal server error. Nah ini kalau udah beres, nah kalau udah beres ini kita tinggal ini ya, bikin return c.json fiber.map ya, fiber.map like ini. Terus kita kasih message ini pendaftaran sukses. Nah done. Nah sekarang tinggal yang login. Nah kalau yang login ini kita user rec lagi ya, user rec ini new, kita bikin new variable dari apa tadi namanya, login rec ya, login rec. Nah, terus kita kopas saja, kita perlu ngeparsing bodinya, itu parsing bodinya done. Nah habis itu kita kan udah dapat username sama password yang udah diisiin sama user ya di sini. Nih kita dapat username sama password buat loginnya. Nah itu kita get user by username-nya, baru habis itu kita cek passwordnya sama atau enggak tuh sama yang di database tuh. Nah caranya berarti sekarang kita get dari database ya, sekarang tuh ada user sama error ya kembaliannya, itu ac.repo user repo dot get user by username, ini dari user request username ya. Nah kalau ada error, if error itu berarti user tidak ditemukan ya, berarti ya. Tuh, kita kopas aja di sini, dari sini kita kopas, cuma ini kita ganti not found mungkin ya,
status not found. Nah ini not found ya, ini berarti pengguna tidak ditemukan. Nah gitu. Terus habis itu di bawahnya ini di sini berarti, nah ini kan udah dapat username ya berarti. Nah usernya ini tinggal kita cek passwordnya apakah sama atau enggak. Nah passwordnya ini yang dicek apa, yang dicek dari requestnya ya, login request itu. Jadi user request dot password. Nah begitu. Nah gitu. Nah ini kita kasih ke variabel ya, karena kembaliannya boolean. Ini valid ya. Nah kalau nggak valid, if nggak valid, ini kita kembaliin ini ya, ini sama kayak ini, tapi statusnya itu status bad request ya, berarti bad request. Ini password salah itu kalau nggak valid ya. Nah kalau valid itu berarti, nah udah kan, kalau valid kan berarti dia udah ngerti username passwordnya, dia berarti udah bisa login nih. Nah kalau udah bisa login, kita harus bikinin si sessionnya gitu, sessionnya biar nanti dia bisa mengakses resource-resource yang ada gitu di web app kita gitu. Nah berarti ini ya, if error gitu ya, langsung aja. Nah ini error kita ambil dari, kita bikinin sessionnya gitu dari utils ya, utils yang ini jangan sampai salah import ya, ada banyak utils pastiin ini sesuai sama package-nya teman-teman ya. Utils dot ini generate session ya, generate session ini dari konteks, ngambil konteks terus ngambil user ya, user. Nah gitu. Kalau ada salah berarti di sini kita, kalau ada error ya maksudnya, kalau ada error ini berarti kita masukin errornya di sini, done. Itu udah ngebikin session. Nah kalau udah berarti kita tinggal return JSON login sukses gitu ya nanti. Nah, login sukses. Nah ini sampai sini harusnya udah beres ya, itu terkait user controllernya gitu. Nah sekarang kita tinggal masukin ke routes-nya gitu. Nah ini kita bikin route.go gitu. Tuh di sini ini ini langsung ku copy aja biar cepet ya. Oke, package-nya belum kita tambahin, package routes. Nah gitu. Nah, ini kita bikin function setup out route. Nah ini kita ngambil dari fiber.app ya ini. Nah ini terus kita bikin user repository-nya sama controllernya juga ya, itu controller. Nah itu kita bikin grup ya, grup out, jadi isinya itu out slash register sama out slash login gitu nanti di sini. Oke udah. Nah jangan lupa kita tambahin di main.go di bawah ini routes dot setup out routes ya. Nah ini app. Nah gitu. Nah oke, sekarang kita tes ya buat endpoint username endpoint login register sama loginnya gitu gitu. Oke, harusnya aman.
Lalu, nah kita masuk ke aplikasi Postman di sini. Nah, kemarin kan ini ya, udah ada tambah buku, update buku, ambil salah satu buku, terus ngehapus buku gitu ya. Sekarang kita coba nambahin new request ya. New request, add request ya. Add request kita namain di sini login. Sorry, register dulu ya. Register, register. Ini post ya. Itu teman-teman lihat di sini post dua-duanya ya. Mana outreach? Ini post ya. Post, login pun juga post. Post. Nah, ini kita copy aja. Ini out register. Oke, kita save. Nah, di body ini kita isiin file-file apa isiannya ya gitu ya. Nah, ini tadi kan ada apa, username ini misalnya nih, coba 123, passwordnya koma ya, di sini koma, passwordnya ini samain aja ya, secret 123 misalnya tuh. Terus username, password, sama apa lagi kita coba ya, name ya, name ini coba itu, sorry ini harus string juga ya. Nah udah gini, kita coba tes ya, send Brazil. Oke, pendaftaran sukses ya di sini, sukses ya jadi untuk registernya. Nah sekarang kita coba lihat di database yang kita ini, kita refresh ya, ini refresh. Nah sekarang udah ada usernya kita nih, coba 123 nih ya, beres. Ada name-nya coba. Nah sesuai sama yang ku jelasin tadi, passwordnya ini isinya bukan password yang dimasukin di sini gitu, tapi udah di hash. Jadi bentuknya kayak gini nih, jadi nggak mungkin, bahkan kita sendiri yang bikin app-nya itu nggak ngerti passwordnya semua user gitu. Nah itu best practice-nya gitu di industri itu seperti itu gitu ya. Ini wajib sih, ini harus di hash gitu. Nggak boleh nggak. Nah, jadi sekarang bentuknya jadi kayak gini, seperti itu. Nah kita sekarang coba login ya, kita bikin mungkin kita duplicate aja, duplicate karena mirip-mirip ya. Terus ini kita ganti jadi login, login. Nah ini kita ganti jadi login. Terus di body ini kan username password doang ya, tuh kita ganti kayak gini. Nah pertama kita tes kalau username-nya salah. Nah, coba 12 doang gitu, tiganya nggak dikasih. Nah apa yang terjadi? Nah pengguna tidak ditemukan ya gitu, karena salah gitu username-nya gitu. Nah sekarang kalau kita masukin coba 123 sama tapi passwordnya beda, secret doang gitu misalnya, kita coba tes. Nah sekarang beda lagi, password salah sekarang gitu ya. Nah itu keren ya berarti sekarang ya. Nah kita coba kalau benar 123 tuh. Oke, oh password salah ya, secret 123, harusnya bener tadi. Apa tadi di register ya, secret 123 sama. Oke, ada kesalahan, kita coba cek di root, di controller ya, di root controller, login. Oh ini dia, sorry ya ini keliru di sini nih. Ini kan cek password user password ya. Ini harusnya user rec ya, user rec password. Nah ini sorry, tuh kita refresh, kita restart, kurang. Kita tunggu lagi bentar.
Hello. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Ini kita nggak perlu register lagi ya karena udah ada usernya. Oke, sukses ya sekarang login sukses. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, kalau teman-teman lihat di tab cookies di sini, tab cookies. Nah, ini ada session ID. Terus kita dibikinin semacam ID seperti ini. String kayak gini, ID di sini. Yang mana sebenarnya di memori kita nih, memori di server kita, dia menyimpan informasi username sama password gitu. Cookies ini juga teman-teman bisa lihat di sini ya, cookies. Di sini harusnya nanti ada. Nah, gitu. Nah, ini um, ketika nanti teman-teman gunakan di tempat lain, nanti cookies ini bakalan dikirim ke si server gitu buat ngetes ini beneran atau bukan gitu username kita gitu. Nah, untuk itu kita butuh satu function lagi gitu yang namanya adalah middleware gitu. Nah, middleware ini apa? Middleware ini itu katakanlah sebuah gate untuk, kalau misalnya teman-teman ikut event apa gitu, itu kan biasanya ada tempat buat check innya, itu ada gate-nya gitu ya, buat ngecek mana tiketnya gitu, ngecek gitu-gitu kan. Nah, itu bayangin middleware itu kayak gitu. Middleware itu adalah semacam sebuah function yang dia fungsinya sebagai gate gitu. Jadi tiap kali ada request yang masuk ke ini kita, ke web API kita, bakalan ditanyain mana tiketnya gitu. Nah, tiketnya itu berupa apa? Berupa ini tadi gitu. Berupa si cookies ini tadi yang di sini. Nah, gitu. Terus setelah dikasih nih tiketnya ini nih. Nah, dia bakalan ngecek lagi nih. Bener nggak nih tiketnya, valid nggak gitu. Cek dulu. Karena itulah kita tadi bikin di sini validate session gitu buat ngecek valid atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kita sama ya, bikin sebuah function sama kayak handler lain ya, sama kayak controller, cuma itu buat middleware gitu. Nah, langsung kita implementasi ya, kita exit dulu tuh. Terus kita bikinin sebuah file baru, kita mungkin bikin folder baru ya, middleware gitu. Terus kita bikin outnya, out middleware.go kayak gini. Kita package-nya middleware ya. Terus kita bikin function, oke, function, terus ini datanya fiber.handler. Oke, oke, sorry, ini apa ini? Out middleware ya, out middleware. Oke, ini salah ya importnya ya, harusnya yang V2, teman-teman harus perhatiin. Jadi kalau teman-teman nemu error, pastiin ini importnya bukan yang /fiber tapi /fiber/v2. Oke, berarti kita returnnya tuh sama kayak bikin handler ya, berarti returnnya berupa function, nah itu, terus c fiber.ctx ya, mana ctx, terus kita returnnya error ya. Nah itu kita langsung aja ambil dari utility yang udah kita bikin ya. Kita valid ini sama dengan utils, pastiin bener yang diimport ya, dengan yang lain, tapi sesuaikan, berarti ini nama ininya pasti ini sama kayak yang teman-teman bikin gitu, projectnya yang di awal banget gitu ya, yang di episode 1, utils dot validate session ya. Nah itu C. Nah kalau nggak valid, tuh, kalau nggak valid kan berarti
dia tiketnya nggak berlaku gitu ya, wah tiketnya salah nih gitu. Nah, itu kita return status saja ya. C dot status ini fiber dot status forbidden ya, mungkin ya, forbidden gitu, nggak boleh gitu, atau unauthorized lah, status unauthorized gitu. Terus kita kasih JSON. Nah ini fiber dot error error message-nya siapa lu tuh ya, siapa lu tuh. Nah itu kalau udah berarti, kalau ini berarti, kalau enggak, kalau ini berarti valid ya, berarti di sini. Nah kalau valid berarti kita return c dot next gitu, next gitu, oke next gitu. Itu ya, ya gambarannya kayak gitu lah, c dot next gitu. Nah ini function ini dipakai di mana, di root gitu, jadi pura-puranya di sini gitu. Nah kemarin kan kita nggak perlu login ya buat ngakses root yang buku-buku ini ya. Nah itu idenya sekarang kita, dia nggak boleh gitu ngakses yang buku kecuali dia udah login gitu. Artinya dia udah punya sessionnya sendiri gitu. Tuh. Nah sekarang caranya adalah gimana? Sebenarnya kalau teman-teman mau, teman-teman bisa aja di sini nambahin di sini di depannya ini ya, pastiin di depan itu kita kasih middleware dot, bentar import middleware dari mana nih, oh bener, middleware dot out middleware ya, kayak gini gitu. Nah tapi teman-teman akan nulis berulang nih ke bawah nih gitu, ke bawah tuh. Nah kalau ini ditambah endpoint sampai buahnya kan teman-teman harus nulis lagi dan lagi. Tuh kita pakai grup aja nih, kita perlu refaktor ya berarti ya ininya, karena sebenarnya ini kan dari kemarin kan ini sama ya, ini book, ini book, ini book gitu. Jadi kita langsung grup, bikin grup aja gitu, grup kok grup book ini apa r dot group ini book gitu ya. Nah ini terus ini kita ganti jadi book ya, book kita ganti semua jadi book. Terus ini juga ini juga. Nah terus kita hapus yang booknya nih gitu, yang book yang di depan ini kita hapus semua, terus sisain slash slashnya doang gitu, ini slash gitu, ini juga tuh, ini gitu. Nah middleware-nya kita tinggal taruh di satu tempat ini doang aja gitu, middleware dot out middleware tuh done, udah beres. Sekarang kita tes lagi ya, run. Kita tunggu bentar. Hello. Nah terus nah karena kita tadi exit ya aplikasinya, kita exit berarti kita perlu login lagi ya gitu, login gitu. Oke. Kita, oh sebelum login kita cek dulu ya, ketika ini session ID-nya kita hapus ya, kita hapus cookie-nya dulu. Teman-teman klik tombol ini cookies yang di sini, terus teman-teman hapus dulu cookie-nya yang session ID. Terus kita coba ini get buku, coba apa kita masih bisa. Nah ini ya, jadi sekarang jadi gini, siapa lu gitu, nggak bisa ngakses nih kita gitu. Nah ini kita perlu login dulu itu, baru bisa ngakses. Login dan ya udah bisa ya, ini login sukses, ini udah dapat cookie-nya juga. Nah sekarang kita coba get buku. Nah tuh,
Tuh, termasuk ini berlaku ke endpoint yang lain ya gitu. Jadi dapat buku tambah buku juga harusnya sekarang udah bisa ya gitu. Judul bukunya mungkin apa ya, WKWK. Ini sekarang udah bisa akses nih tuh, harusnya. Nah ini udah bisa ya. Oke, kurang lebih itu materi terkait authentication dan authorization ya. Terus apa yang selanjutnya itu kita mungkin bisa belajar seputar ini membuat kepemilikan buku gitu. Jadi sekarang kan bukunya itu buat semua ya gitu ya. Jadi asalkan user bisa login dia bisa akses semua bukunya. Nah, mungkin kita butuh uh, sistem semacam ini buku punya siapa nih tuh. Jadi ada buku tapi sekarang kan ini nggak ada spesifikasinya ya. Nah, mungkin nanti ke depan kita bisa bikin kayak buku yang ini tuh punyanya user yang mana gitu gitu ya. Nah itu nanti kita teman-teman bakalan belajar seputar di database Postgres-nya itu sendiri nanti ya. Tuh, teman-teman tunggu aja tuh. Oke itu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you.